Bab 366 Perubahan mendadak. Ledakan. Tapi sama seperti Chu Feng berpikir dia pasti akan mati, deretan cahaya tiba-tiba turun dari langit dan dengan keras membanting ke tubuh binatang buas mengerikan. Kecepatan objek itu sangat cepat dan kekuatannya sangat kuat. Ketika itu bertabrakan ke tubuh monster mengerikan, tubuh monster itu langsung tenggelam, dan tidak hanya menghentikan serangannya pada Chu Feng. Ia bahkan tenggelam ke tanah dan seteguk darah menyembur keluar. Itu benar-benar mati dan tidak bernapas lagi. Perubahan yang tiba-tiba itu menyebabkan Chu Feng terkejut. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena dia dengan heran menemukan bahwa surga binatang monster mengerikan dihancurkan sampai mati, dan itu bahkan bukan beberapa objek yang tidak diketahui. Itu adalah pria tua kecil kurus. Pria tua itu bahkan tidak setinggi 1,5 meter, dan dia sangat kurus, seakan embusan angin bisa membawanya pergi. Meskipun penampilan lelaki tua itu tidak istimewa, matanya sangat bersemangat. Bagian yang paling penting adalah bahwa Chu Feng tidak dapat melihat melalui budidaya orang tua itu, dan dia seperti kepala villa bergengsi, yang begitu dalam yang tak terduga. Hei, nak, kamu di sini untuk pertemuan pernikahan, kan? Orang tua itu juga menemukan Chu Feng. Menempatkan kekuatan di pinggangnya, dia melakukan flip yang indah di udara dan mendarat di sebelah Chu Feng. Dia mengangkat kepalanya, melihat, dengan matanya yang bersemangat, dia menilai Chu Feng secara detail. Senior, bolehkah aku berani bertanya siapa kamu? Chu Feng tidak langsung menjawab, dan dia ingin tahu identitas orang tua itu. Aku adalah sesepuh tamu dari villa bergengsi, Zi Xuanyuan. Pria tua itu menepuk dadanya dan berkata, Zi Xuanyuan, nama keluarga itu. Mungkin dia memiliki beberapa cara dengan Ziling. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, sebuah pikiran muncul dari hati Chu Feng. Lagi pula, tidak banyak orang dengan nama keluarga Zi, dan sampai sekarang, dia hanya mengenal 2 orang yang memiliki nama keluarga itu. Satu adalah Ziling, dan yang lainnya adalah orang tua di depan matanya. Pada topik itu, cucuku yang masih bayi tampaknya juga akan berpartisipasi dalam pernikahan temu dan dia juga dalam acara di Tousat Monster Mountain ini. Anak laki-laki, kamu kenal cucu perempuan aku? Apakah kamu tahu di mana dia? Zi Xuanyuan tiba-tiba bertanya. Tetua Xuanyuan, cucu perempuan kamu. Ah, gadis itu bernama Ziling. Kamu harus tahu siapa dia benar? Petik 2. Ini. Meskipun dia sudah curiga, setelah tebakan itu dikonfirmasi, Chu Feng masih merasa agak tidak masuk akal untuk benar-benar bertemu dengan kakek Ziling di tempat ini. Jelas, itu bukan sesuatu yang baik. Yang paling penting adalah bahwa kakek Ziling tampaknya bahkan lebih kuat daripada Ziling. Dia adalah seorang ahli yang dalam yang tak terduga. Jika Ziling memberitahu kakeknya tentang masalah dia mengambil keterampilan rahasia dari dirinya sendiri, bukankah Chu Feng akan menerima konsekuensinya? Jadi, kamu kakek Lady Ziling. Tentu saja aku tahu siapa dia, tetapi tanpa menyembunyikan apapun, Tetua Xuanyuan, meskipun aku datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan, aku di sini untuk acara tersebut. Petik 2. Namun, aku tidak sengaja tersesat. Aku sudah terpisah dari mereka sepanjang hari, dan saat ini, aku benar-benar tidak tahu di mana Lady Ziling dan yang lainnya. Petik 2. Chu Feng baru saja melarikan diri dari tempat itu, jadi bagaimana dia bisa melemparkan dirinya kembali ke jaring? Dan bahkan membawa seorang lelaki tua yang sangat kuat. Dia hanya ingin mati. Oh,
jadi seperti itu. Wah, kamu benar-benar cukup bodoh. Tapi tidak masalah. Keberuntungan kamu bagus saat kamu bertemu aku. Aku akan membawa kamu kembali ke mereka. Petik 2. Saat Zi Xuanyuan berbicara, dia mendapat peta dari siapa yang tahu di mana. Peta itu sama dengan mereka, peta tempat area acara ditandai. Tetua Xuanyuan, tidak perlu merepotkan kamu. Kamu dapat menemukan diri mereka sendiri karena aku tidak ingin bergantung pada kekuatan kamu untuk kembali. Petik 2. Lagi pula, ini adalah pengalaman. Aku sembarangan tersesat, dan itu karena aku tidak cukup mampu. Aku harus mengisi ketidakmampuan seperti itu. Jadi, aku ingin mengandalkan kekuatan aku sendiri untuk menemukan jalan kembali. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan menolak. Ah, kamu tidak tahu betapa berbahayanya tempat ini. Wah, dengan kekuatanmu, kamu hanya mencari jalan mautmu sendiri dengan berjalan-jalan di sini secara acak. Petik 2. Senior, tidak apa-apa, aku harus tetap. Tidak ada lagi kata-kata yang tidak berguna. Biarkan aku membawamu kembali. Zi Xuanyuan tidak mendengarkan omong kosong Chu Feng. Dia mengulurkan tangannya, meraih kelipatan depan pakaian Chu Feng. Segera setelah itu, Chu Feng hanya merasakan kabur di depan matanya dan hembusan angin kencang mulai bertiup di sebelah telinganya. Dia sudah dibawa ke udara oleh Zi Xuanyuan. Kecepatannya cepat dan sebenarnya beberapa kali lebih cepat daripada ketika Chu Feng menggunakan Dragon Traveling Through Nine Heavens. Juga, Zi Xuanyuan memiliki rasa arah yang sangat kuat dan dia tampaknya memahami lanskap Gunung Seribu Rakasa dengan sangat baik. Jadi, setelah berputar-putar di udara untuk beberapa putaran, ia dengan cepat mengunci ke lokasi di mana acara itu diadakan. Di dalam area acara dan setelah berputar-putar sebentar, wajah Zi Xuanyuan tiba-tiba berubah dan bersama dengan Chu Feng, mereka menikam langsung ke hutan di bawahnya. Ketika mereka mendarat di hutan, Chu Feng yang tersembunyi dikutuk menjadi dari penampilan hutan. Dia bisa mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana Liu Zizun dan yang lainnya mendirikan kemah. Sepertinya saat ini, sebuah bencana sedang menuju ke arahnya. Namun, setelah Chu Feng mendarat ke hutan dan melihat segala sesuatu di depan matanya dengan jelas, wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah. Karena, dia heran menemukan bahwa di hutan, itu benar-benar kacau. Formasi roh hancur dan tenda-tenda yang didirikan juga robek menjadi serpihan. Bahkan dari tempat terdekat, ada puluhan mayat yang terbaring di sana. Mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan perkawinan ini dan kematian mereka semua sangat menyedihkan. Tidak ada satupun mayat yang tertinggal. Sialan. Melihat adegan itu, Zi Xuanyuan tampaknya telah menebak sesuatu dan kegelisahan di wajahnya tidak bisa membantu menjadi sedikit lebih kuat. Kenapa ini terjadi? Mereka hanya baik dan baik-baik saja, jadi mungkin saja itu. Dan wajah Chu Feng juga, sama, penuh dengan kejutan. Dia tidak akan pernah berpikir dalam waktu singkat yang dia tinggalkan, perubahan seperti itu terjadi. Jelas, Ziling dan yang lainnya telah bertemu dengan kemalangan. Melihat metode yang begitu kejam dan jejak kehancuran dari cakar, Chu Feng kira-kira menebak siapa yang melakukan semua itu. Jelas, mereka diserang oleh monster-monster. Dan mereka adalah monster-monster yang sangat kuat atau dengan kekuatan Ziling, Liu Zizun dan yang lainnya. Tidak mungkin semuanya berakhir seperti ini.
Chu Feng tidak peduli dengan kehidupan atau kematian orang lain. Tetapi bagaimanapun juga, Ziling memiliki tubuh ilahi dan Chu Feng masih ingin mendapatkan beberapa manfaat dari tubuhnya. Jadi secara alami, ia tidak berharap sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dengan demikian, Chu Feng buru-buru menyebarkan kekuatan rohnya saat dia ingin menemukan beberapa petunjuk. Meskipun dia tidak berharap banyak, dia sebenarnya merasakan beberapa tanda kehidupan. Di dalam mayat yang tergeletak di tanah, masih ada seseorang yang hidup. Tetua Xuan Yuan, sebelah sini. Chu Feng buru-buru berlari ke arah orang itu. Baru setelah berlari dekat dia menemukan itu adalah laki-laki. Dia tidak lagi memiliki kakinya, dan seolah-olah seseorang secara paksa merobeknya dengan kekuatan kasar. Tapi orang itu memang masih hidup. Chu Feng bisa merasakan bahwa dia masih hidup. "Oi, apa yang terjadi padamu?" Karena orang itu berbaring di lantai tanpa bergerak, Chu Feng hanya bisa membalikkannya. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Namun, seperti Chu Feng menyentuhnya, dia mulai berteriak keras. Jadi ternyata dia tidak sadar, dan dia baru saja putus asa. "Teman aku, jangan takut. Aku seorang tetua dari villa bergengsi." Tepat pada saat itu, Zi Xuanyuan juga mendekat. Dia meletakkan telapak tangannya yang kurus ke kepala orang itu dan memberikan kekuatan khusus. Dengan campur tangan Zi Xuanyuan dari kekuatan spesialnya, ekspresi menakutkan pria itu yang tak tertandingi mulai berangsur-angsur stabil dan dia benar-benar memulihkan alasannya. Bab 367 Mengambil risiko untuk menyelamatkan orang. "Teman aku, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di mana yang lain?" Setelah orang itu menjernihkan pikirannya, Zi Xuanyuan bertanya. Kami diserang. Ada pengkhianat di antara orang-orang yang bergabung dengan acara tersebut. Ada mata-mata yang dikirim oleh binatang-binatang buas dan dengan metode khusus mereka berubah menjadi bentuk manusia dan menyatu dengan kita, secara tersembunyi menjual kita. Petik 2. Kami diserang oleh monster dan banyak orang terbunuh oleh monster. Yang lain dibawa pergi oleh monster mengerikan dan mereka ingin menggunakan orang-orang itu untuk mengancam kekuatan besar lainnya. Kami bersekongkol melawan Beast Monstrous. Meskipun ia memulihkan alasannya, saraf pria itu masih kencang dan ia sangat panik. Jelas, dia tidak sedikit takut. Mereka semua dibawa pergi. Bagaimana dengan Liu Zizun? Apakah mungkin bahkan dia tidak mampu mengalahkan Beast Monster? Zi Xuanyuan terus bertanya. Sangat kuat. Beast Monstrous itu sangat kuat. Itu adalah katak berwarna hitam dan Liu Zizun tidak punya cara untuk mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka yang melakukan semuanya mati. Bahkan mereka yang ingin melarikan diri semuanya terbunuh. Petik 2. Ketika dia menyebutkan orang-orang yang dibawa pergi oleh binatang mengerikan, wajah pria itu sangat berubah karena dia bahkan lebih takut. Bahkan tubuhnya mulai bergetar hebat. Bagaimana dengan Ziling? Apakah Ziling juga dibawa pergi? Dia dibawa pergi, semua orang dibawa pergi, Lady Ziling juga dibawa pergi. Petik 2. Setelah menanyakan ke titik itu, alis Zi Xuanyuan sedikit berkerut seolah dia sudah tahu segalanya. Jadi, dia tidak lagi terus bertanya dan dia berkata kepada Chu Feng, "Nak, berdandan lukanya." Tanpa penundaan, Chu Feng buru-buru memperlakukan pria itu. "Kamu, sedikit lebih ringan." Laki-laki itu dengan jelas mengenali Chu Feng.
tetapi melihat bahwa dia datang dengan Zi Xuanyuan. Dia tidak banyak bicara dan dia hanya diam-diam menahan rasa sakit kakinya yang robek saat membiarkan Chu Feng merawat lukanya. Sebagai spiritualis dunia, merawat luka adalah sepotong kue. Dengan berkedip, Chu Feng selesai merawat luka-luka pria itu dan dia juga memberinya pelet obat. Dia mengatakan itu adalah pelet yang menghentikan rasa sakit, tetapi pada kenyataannya, itu adalah pelet yang menyebabkan orang kehilangan kesadaran. Tentu saja, jika seseorang kehilangan kesadaran, secara alami mereka tidak akan merasakan sakit. Dan alasan mengapa Chu Feng memberikan pelet obat seperti itu sebenarnya juga karena dia khawatir bahwa pria akan mengatakan sesuatu yang ekstra kepada Zi Xuanyuan. Harus dikatakan bahwa efek pelet sangat baik. Segera setelah pria itu mengambilnya, dia mulai mengantuk dan sangat cepat, dia pingsan. Hanya setelah menangani laki-laki itu, Chu Feng naik untuk bertanya, "Tetua Xuanyuan, apakah kamu tahu apa binatang buas kodok berwarna hitam itu?" Bahkan Liu Zizun dan yang lainnya tidak dapat mengalahkannya. Petik 2. Ini adalah salah satu dari 5 monster-monster, Black Toad King. Jawab Zi Xuanyuan. Black Toad King, secara alami, Chu Feng telah mendengar tentang 5 Monster Kings. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka sebut secara spesifik, dia tahu bahwa mereka adalah penguasa Tousat Monster Mountain. 5 monster-monster terkuat di Tousat Monster Mountain. Pantas. Tidak heran kami tidak melihat tanda-tanda Raja Kodok Hitam. Aku tidak akan pernah mengira bahwa kita ditipu oleh Best Monster. Petik 2. Masalah ini tidak mudah untuk diatasi sekarang. Acara ini diatur oleh villa bergengsi aku, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam acara ini adalah orang-orang paling baik di generasi muda dari sekolah di mana-mana di benua 9 provinsi. Jika sesuatu terjadi pada mereka, villa bergengsi aku tidak dapat memikul tanggung jawab itu. Petik 2. Wajah Zi Xuanyuan dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi dari perspektif Chu Feng, dia tampaknya tidak khawatir tentang mereka yang berada di generasi muda di kekuatan lain. Dia jelas mengkhawatirkan cucunya sendiri, Ziling. Mengapa dia begitu khawatir tentang Ziling? Chu Feng umumnya bisa menebak alasannya. Meskipun Chu Feng belum pernah melihat Raja Kodok Hitam sebelumnya, Chu Feng telah mendengar bahwa dalam Best Monster, beberapa secara alami sangat bernafsu dan mereka memiliki keinginan yang sangat kuat. Juga, mereka menyukai keindahan manusia dan hal-hal seperti monstrous beast yang melakukan kekerasan terhadap keindahan manusia telah terjadi di banyak tempat sebelumnya. Dan spesies katak adalah yang memiliki reputasi paling jahat di dalam monster beraneka ragam dan yang kodok mengerikannya menyebar paling jauh. Jadi, bukan hanya Zi Xuanyuan khawatir, bahkan Chu Feng juga khawatir. Spesies katak binatang buas awalnya sangat bernafsu dan Ziling juga keindahan kecil yang luar biasa. Saat ini, dia ditahan sebagai tawanan oleh Black Toad King, dan akan sulit baginya untuk menghindari menjadi pilihan terbaik dari kekotoran oleh Black Toad King. Namun, Ziling adalah target Chu Feng. Eksistensi yang memberinya kesempatan untuk membuka kekuatan Divine Lightning di tubuhnya. Jika pertama kali Ziling dibawa pergi oleh binatang mengerikan, itu sama dengan Chu Feng kehilangan kesempatan untuk membuka kekuatan sebenarnya dari petir ilahi dalam tubuhnya. Secara alami, Chu Feng tidak ingin hal seperti itu terjadi. Jadi, Chu Feng buru-buru bertanya, "Tetua Xuanyuan, karena kita tahu itu dilakukan oleh Raja Kodok Hitam dan itu direncanakan dengan hati-hati oleh mereka. Di mana kamu merasa bahwa Lady Ziling dan yang lainnya dibawa pergi?"
5 monster-monster mengendalikan 5 area, dan tempat ini memang area yang dikendalikan oleh 5 Monster Kings. Jika aku tidak salah, pada saat ini, Ziling dan yang lainnya seharusnya sudah dibawa kembali ke sarang Black Toad King, kata Zi Xuanyuan. Sarang Raja Kodok Hitam, Tetua Xuanyuan, tunggu apa lagi? Cepat pergi selamatkan mereka, desak Chu Feng. Kamu anak laki-laki, mudah ketika kamu mengatakannya. Kamu pikir kamu bisa pergi ke sarang Black Toad King kapanpun kamu mau? Petik 2. Selain itu, aku bahkan tidak tahu di mana sarangnya. Jika kita tahu di mana sarang kelima monster-monster itu berada, kita tidak perlu menghabiskan banyak upaya untuk menyerang mereka dan kita akan langsung mengelilingi sarang mereka dan membantai mereka. Zi Xuanyuan dengan tidak sabar melirik Chu Feng. Dan hanya pada saat itu Chu Feng menyadari. Dia akhirnya tahu mengapa wajah Zi Xuanyuan dipenuhi dengan kekhawatiran. Jadi dia bahkan tidak tahu harus pergi kemana untuk menyelamatkan mereka. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng merenungkan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia melihat kelebihan dan kekurangannya, dan demi mendapatkan kesempatan untuk membuka kunci kekuatan petir ilahi di tubuhnya. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan dia berkata kepada Zi Xuanyuan, Tetua Xuanyuan, aku pikir aku tahu di mana sarang Black Toad King berada. Petik 2. Apa? Kamu tahu? Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Zi Xuanyuan berubah tetapi dia belum percaya padanya. Dia melemparkan pandangan keraguannya pada Chu Feng, seolah ingin menembus kebohongannya dan melihat esensi Chu Feng. Aku benar-benar tahu, tanpa menyembunyikan kebenaran, aku telah melihat peta di suatu tempat, dan di peta itu, yang dicatat adalah Toussaint Monster Mountain. Di peta, ada 5 kastil bawah tanah, jadi aku menduga mereka seharusnya menjadi sarang dari 5 Monster Kings. Chu Feng menjelaskan, seolah semua yang dikatakannya benar. Oh, kamu mengatakan yang sebenarnya? Di mana kamu melihatnya? Zi Xuanyuan bertanya dengan cermat. Dalam beberapa sisa di Provinsi Azure. Tetua Xuanyuan, jika kamu tidak percaya kepada aku dapat membawa kamu ke sisa-sisa di masa depan untuk dilihat, tetapi saat ini, menyelamatkan orang adalah bagian penting. Bahkan jika aku tidak dapat mengkonfirmasi bahwa itu adalah sarang dari Black Toad King, itu setidaknya harus diusahakan kan? Chu Feng berbicara bohong seolah-olah itu adalah kebenaran, dan hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia berbohong. Namun, Zi Xuanyuan sangat berhati-hati, dan hanya setelah berpikir sebentar dia menganggukkan kepalanya dan setuju, oke. Aku akan percaya sekali. Bab 368 memasuki jauh ke dalam wilayah musuh. Setelah memutuskan, Zi Xuanyuan tidak peduli dengan pria yang pingsan. Membawa Chu Feng, mereka langsung menuju ke apa yang disebut sarang Raja Kodok Hitam. Dapat dilihat bahwa dia tidak sabar untuk menabung dan dia tidak ingin menunda lagi. Meskipun Toussaint Monster Mountain sangat besar, pada saat itu, dengan terbang di udara, seluruh Toussaint Monster Mountain bisa dilihat oleh mata mereka. Selain itu, Chu Feng adalah spiritualis dunia dan dia memiliki arah yang sangat kuat sehingga tidak terlalu sulit untuk menemukan sarang Raja Kodok Hitam. Namun, yang diperlukan sebelumnya adalah peta. Harus dikatakan bahwa peta di otak Chu Feng memang akurat tanpa kesalahan. Dengan penerbangan Zi Xuanyuan dengan kecepatan ekstrim, dengan sangat cepat, mereka menemukan area tersembunyi. Tempat itu adalah hutan batu. Batuan dengan ukuran dan bentuk yang tidak sama didirikan di bawah pohon besar yang mencapai langit. Dan di dalam hutan batu,
banyak bes monstrus berkeliaran, dan di dalam mereka, ada 2 bes ranah surga. Meskipun mereka tampaknya berkeliaran, sangat jelas, mereka berpatroli. Yang juga berarti sangat mungkin bahwa itu adalah sarang mereka. Atau yang lain, itu tidak mungkin bagi bes monster mengerikan yang kejam untuk menjaga di tempat itu. Bagaimana, Tetua Xuan Yuan? Aku tidak menipu kamu, bukan? Pada saat itu, Chu Feng dan Zi Xuan Yuan bersembunyi di dalam hutan saat Chu Feng berkata dengan bangga. Karena, selama dia menemukan tempat itu, setidaknya itu berarti dia tidak menipu Zi Xuan Yuan. Tidak buruk. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan agak tidak sederhana. Sudah menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu di usia yang begitu muda dan kekuatan pendeteksian kamu bahkan sangat kuat. Zi Xuan Yuan mengangguk puas. Lalu dengan cepat setelah itu, ia bertanya, itu benar. Wah, aku masih belum bertanya siapa namamu. Petik 2. Chu Feng sudah merenungkan pertanyaan itu di waktu sebelumnya dan bagaimana dia harus menjawab jika Zi Xuan Yuan meminta namanya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya dari pakar senior. Jadi, dia mengatakan yang sebenarnya, aku Chu Feng. Ah, jadi itu Chu Feng. Bukan nama yang buruk. Chu Feng, selamat jalan. Tiba-tiba, Zi Xuan Yuan anehnya tersenyum dan berkata, Tetua Xuan Yuan, apa maksudmu? Melihat itu, Chu Feng sedikit mengerutkan kening dan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tanpa sadar mundur. Berjalanlah dengan baik, kamu. Dan tepat pada saat itu, telapak tangan Zi Xuan Yuan sudah menggenggam bahu Chu Feng, dan mengikuti itu, dengan lambaian lengan besarnya. Seperti orang-orangan sawah, Chu Feng diusir olehnya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan sebelum Chu Feng bahkan bereaksi, dia dengan ganas jatuh ke hutan batu. Kekuatan yang kuat secara paksa menciptakan lubang yang dalam. Sialan. Dan ketika Chu Feng berdiri kembali, wajahnya tidak bisa menahan diri dan dia bersembunyi di dalam hatinya. Karena pada saat itu juga, dia sudah dikelilingi oleh monster-monster yang mengerikan. Di bagian depan dan belakangnya, ada 2 makhluk surgawi monster mengerikan yang memancarkan kekuatan surga unik yang hanya milik alam surga dan mereka menyegel semua pelariannya. Jadi itu bocah manusia? Pahamilah dia, tatapan salah satu dari kerajaan alam binatang buas penuh dengan amarah. Dapat dilihat bahwa itu sudah merasakan banyak kebencian terhadap manusia. Namun, setelah menemukan Chu Feng, mereka tidak langsung membunuhnya. Mereka menangkapnya, dan setelah mengikat seluruh tubuhnya sekali dengan tanaman merambat khusus, mereka membawa Chu Feng dan berjalan lebih dalam ke hutan batu. Sepertinya membawa Chu Feng ke sarang mereka. Saat itu, Chu Feng tidak terlalu panik. Dia tanpa henti merenung, berpikir mengapa Zi Xuan Yuan harus melakukan ini padanya. Dia tidak punya alasan untuk menyakitinya karena dari semua hal sebelumnya, pria tua yang kuat itu jelas tidak tahu dendam antara dia dan Ziling, dan dia juga tidak tahu bahwa dia adalah pelarian. Pada akhirnya, Chu Feng memikirkan 2 kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa Zi Xuan Yuan ingin menggunakan Chu Feng. Dia ingin Chu Feng untuk mengalihkan perhatian binatang buas. Lagi pula, tidak pasti apakah tempat itu adalah sarang dari Black Toad King atau tidak. Juga tidak diketahui pertahanan macam apa yang ada di tempat itu. Gegabah mengganggu pada saat seperti itu memang bukan taktik terbaik. Membiarkan Chu Feng keluar jalan adalah pilihan yang cukup bagus. Kemungkinan lain adalah bahwa Zi Xuan Yuan masih memiliki kehati-hatian terhadap Chu Feng.
Dia takut bahwa Chu Feng adalah mata-mata yang dikirim oleh bes mengerikan, jadi dia ingin mengujinya untuk melihat reaksi apa yang akan terjadi pada bes mengerikan setelah melihat Chu Feng. Dan tidak peduli alasan apapun itu, setidaknya menunjukkan bahwa Zi Xuan yang tidak merugikannya secara langsung, jadi Chu Feng tidak perlu khawatir karena dia merasa bahwa cepat atau lambat Zi Xuanyuan akan keluar. Bagaimanapun, Zi Xuanyang masih tidak sabar untuk menyelamatkan cucunya sendiri. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng sedang merenungkan, kelompok bes monster tidak dalam waktu luang. Mereka memindahkan Chu Feng dari hutan batu ke gua bawah tanah. Di mana-mana di dinding gua, gambar-gambar khusus diukir. Kebanyakan dari mereka adalah foto-foto bes monstrus, tetapi ada juga gambar-gambar manusia. Bahkan ada gambar manusia dan monster mengerikan yang bertarung, dan kira-kira Chu Feng bisa melihat makna di balik gambar-gambar mural itu. Itu adalah kisah tentang manusia yang sering mengintimidasi dan menghinakan binatang buas yang mengerikan, dan binatang buas mengerikan yang sangat menentang. Sebagai rangkuman, itu menggambarkan binatang-binatang berbahaya sebagai sangat adil, dan sebaliknya, manusia menjadi sisi kejahatan. Dari itu, dapat dilihat bahwa binatang buas besar sudah merasakan permusuhan yang jelas terhadap manusia pada periode waktu sebelumnya. Namun, bukan itu yang dikhawatirkan Chu Feng. Apa yang dikhawatirkan Chu Feng adalah kemana tepatnya mereka membawanya. Tetapi misteri itu akan segera terungkap. Setelah berkeliling dalam beberapa lingkaran di gua kasar, mereka memasuki yang sangat luas. Gua luas itu lebih mirip istana. Namun dibandingkan dengan istana emas dan mempesona yang dibuat oleh manusia, istana itu terlalu sederhana dan kasar. Namun, selama seseorang ingat bahwa itu adalah istana yang diciptakan oleh monster berbahaya, itu akan lebih diterima. Lagi pula, monstrus beas tidak mencari hal-hal seperti penampilan. Selain itu, selera mereka dalam kecantikan juga merupakan masalah yang ada. Pada saat itu juga, di dalam istana besar, beberapa ribu binatang mengerikan berkumpul. Mereka berdiri dengan tertib di kedua sisi di istana dan semua kultivasi mereka tidak lemah, karena mereka semua berada di ranah mendalam. Tetapi jika seseorang mengatakan siapa yang terkuat, itu akan menjadi orang yang duduk di kursi yang terbuat dari kerangka. Binatang monster itu memiliki tubuh manusia tetapi kepala binatang buas. Itu benar-benar memiliki kepala katak, dan itu bahkan kepala katak berwarna hitam. Sama menjijikkannya dengan yang didapat. Namun, meskipun penampilannya sangat menjijikkan, penanamannya bisa dikatakan sangat dalam. Setidaknya, dengan kekuatan roh Chu Feng, dia tidak punya cara untuk mendeteksi kultivasi apa yang dimilikinya. Dengan penampilan yang menjijikkan di samping budidaya yang dalam tidak terdeteksi, tanpa berpikir, Chu Feng tahu bahwa itu adalah Raja Kodok Hitam. Tapi, itu bukan kuncinya. Kuncinya adalah bahwa di tengah-tengah istana besar, ada sekelompok orang berkumpul. Kelompok orang itu sama dengan Chu Feng karena mereka diikat dengan tanaman merambat khusus, dan kelompok orang itu adalah orang yang sama persis yang bergabung dengan acara itu dengannya, Ziling, Liu Zizun, dan yang lainnya. Chu Feng melihat Chu Feng, Liu Zizun dan yang lainnya semua terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan karena mereka tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan Chu Feng, yang berlari begitu cepat, tertangkap ke tempat ini. Dan setelah melihat mereka, Chu Feng sangat gembira di dalam hatinya. Pertama, setidaknya itu berarti bahwa Chu Feng tidak datang ke tempat yang salah karena dia sudah menemukan Ziling dan yang lainnya.
Itu juga karena Chu Feng menemukan bahwa Ziling berada dalam kelompok orang. Rok berwarna ungu yang tidak rusak dan ekspresi tenangnya yang unik memberitahu Chu Feng satu hal. Ziling tidak dinajiskan oleh monstrus beas, dan dia masihlah seorang cewek murni. Bab 369 Main Game. Chu Feng, ini kamu. Setelah melihat Chu Feng, meskipun orang-orang itu sudah menjadi tahanan, mereka masih mengungkapkan kebencian mereka terhadap Chu Feng. Terutama Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao. Ekspresi di mata mereka bisa saja membunuh. Apa ini? Dan setelah melihat Chu Feng di bawah, Raja Kodok Hitam juga bertanya. Rajaku, bocah manusia ini baru saja masuk ke wilayah kami jadi kami menangkapnya. Melihat penampilannya, dia juga harus berasal dari villa bergengsi. Salah satu alam surga, Monstrous Beast menjelaskan. Oh. Setelah mendengar kata-kata itu, mata besar berwarna merah darah Raja Kodok berputar liar saat mulai menilai Chu Feng. Heh, kamu salah paham. Aku bukan bagian dari villa bergengsi. Sebenarnya, aku baru saja lewat dan aku benar-benar tidak punya niat untuk menyinggung perasaan. Chu Feng tersenyum tipis. Dan dia yang tahu bahwa Zi Xuanyuan mungkin bersembunyi dalam gelap tidak takut dengan Beast Monster. Tidak peduli seberapa kuat Raja Kodok Hitam, dari perkiraan Chu Feng, kekuatan Zi Xuanyuan tidak akan kalah dari Raja Kodok Hitam, dan mereka berdua harus bisa bertarung dengan adil. Dan sejujurnya, meskipun jumlah Beast Monstrous sangat banyak, yang dengan kekuatan yang sebenarnya signifikan hanyalah Black Toad King. Jika Raja Kodok Hitam ditahan, Ziling dan yang lainnya benar-benar bisa menangani binatang buas yang tersisa. Chu Feng, kamu di sini untuk menyelamatkan kami, kan? Tetapi pada saat itu, ekspresi Liu Xiaoyao berubah. Wajahnya tersentuh, nadanya bersyukur. Dan dengan hasrat yang tak tertandingi, dia memanggil Chu Feng. Ketika mereka menghadapi perubahan Liu Xiaoyao, pada awalnya, Song Qingfeng dan Bai Yunfei tidak mengerti, tetapi sangat cepat, mereka bereaksi terhadap kata-katanya. Dengan senyum aneh, mereka juga berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, aku tahu bahwa kamu akan mementingkan persaudaraan dan kamu tidak akan meninggalkan kami. Jadi bagaimana dengan itu? Kamu sudah memberitahu para tetua, kan? Mereka seharusnya dengan cepat datang untuk menyelamatkan kita, kan? Petik 2. Chu Feng, masih kamu yang mengesankan. Di jalan, kamu adalah orang yang membunuh beast paling mengerikan. Dan setelah acara ini selesai, aku yakin bahwa kepala Villa Qin Lei akan memberi kamu hadiah besar. Petik 2. Astaga, rencanamu untuk menyakiti orang lain terlalu konyol, kan? Apakah kamu berpikir bahwa semua orang sama bodohnya dengan kamu? Chu Feng dengan dingin mendengus dan matanya penuh dengan penghinaan. Dia tahu bahwa Liu Xiaoyao dan yang lainnya ingin meminjam pisau untuk membunuh. Mereka ingin membuat beberapa kebohongan untuk membangkitkan kemarahan binatang buas besar, dan meminjam tangan binatang buas besar, untuk membunuh Chu Feng. Namun, Raja Kodok Hitam jelas sangat cerdas dan dia melihat bahwa Chu Feng memiliki beberapa insiden masa lalu dengan Liu Xiaoyao dan yang lainnya. Jadi, di wajahnya yang jelek, sedikit keanehan muncul dan dia berkata, jadi sepertinya kamu saling kenal. Kami tahu, tentu saja kami tahu. Dia adalah saudara lelaki kami yang baik dan aku menyarankan kamu untuk tidak menyentuhnya, atau ayahnya pasti akan membasmi gunung 1000 monster kamu. Liu Xiaoyao tidak meninggalkannya begitu saja dan ia terus mengarang kebohongan. Betul. Ayah Chu Feng paling membenci Beast Monstrous. Setiap hari,
Ayahnya makan monstrous beast dan tempat tidur di rumah Chu Feng terbuat dari bulu monstrous beast. Bai Yunfei juga menambahkan. Apakah kamu berani menjadi tidak tahu malu lagi? Kamu tidak perlu begitu jelas dalam membingkai orang lain, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang sama seperti kalian semua? Chu Feng membantah. Hahaha. Menarik, menarik. Jadi sepertinya ada cerita di antara kalian semua. Petik 2. Sapi kecil, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku ceritanya. Raja Kodok Hitam pertama-tama tertawa keras. Kemudian setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah binatang berbadan kepala berkepala sapi di dekatnya. Binatang monster itu berbeda dari yang lain. Karena ia mengenakan pakaian manusia. Ia berjalan ke sisi Black Toad King dan menceritakan dengan wajah penuh rasa hormat. Jadi begini, rajaku. Bocah ini bernama Chu Feng, dan sebelum kalian semua bergerak, dia ingin melakukan kekerasan terhadap perempuan itu di sana. Tetapi dia ditemukan oleh kelompok manusia ini. Jadi, manusia sangat marah dan ingin membunuh Chu Feng, namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa saat Chu Feng melarikan diri. Tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia benar-benar berlari kembali ke kita. Petik 2. Pada saat itu, Chu Feng juga akhirnya tahu bahwa Beast Monstrous berkepala sapi adalah mata-mata yang menyelinap di dalam mereka, atau kalau tidak. Tidak mungkin baginya untuk mengetahui hal-hal semacam ini. Hahaha, jadi seperti ini. Memang ada dendam. Manusia adalah manusia, dan setiap orang adalah organisme yang kejam dan tercela. Kamu ingin menggunakan aku untuk membunuh musuhmu? Tapi kamu terlalu meremehkan aku, bukan begitu? Petik 2. Setelah mengetahui kebenaran, Raja Kodok Hitam memandang Liu Xiaoyao dan yang lainnya dengan jijik. Kemudian setelah itu, menunjuk ke Chu Feng dan memerintahkan. Lemparkan yang disebut Chu Feng dengan mereka. Juga, bawa kelompok anak nakal manusia lainnya. Malam ini, aku ingin memainkan game yang menarik. Petik 2. Setelah Raja Kodok Hitam memerintahkan, Chu Feng dilemparkan ke dalam Liu Zizun dan yang lainnya. Meskipun Liu Zizun dan yang lainnya ingin membunuh Chu Feng pada saat itu juga, mereka tidak berdaya karena mereka juga tahanan sehingga mereka hanya bisa menggunakan tatapan mereka untuk mengancam Chu Feng. Tapi sayangnya, Chu Feng benar-benar mengabaikan tatapan mereka dan karena dia relatif dekat dengan Ziling, Chu Feng dengan gesit memutar tubuhnya dan tanpa peduli wajah, dia mendekati Ziling. Ziling, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Chu Feng mendekati telinga Ziling dan berkata dengan suara rendah. Ziling pertama-tama menatap Chu Feng, lalu menatap Xia Ler yang berada di dalam grup. Setelah itu, dia dengan ganas memelototi Chu Feng sebelum dengan dingin mendengus, memalingkan wajahnya yang kecil, dan tidak memperhatikannya lagi. Oh, kamu cemburu. Melihat itu, Chu Feng pertama kali tertawa, tetapi ketika dia melihat bahwa Ziling masih tidak memperhatikannya, dia menjelaskan sendiri, kamu tidak akan benar-benar percaya kata-kata yang dikatakan Xia Ler benar. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaan kamu, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku dituduh secara salah? Petik 2. Chu Feng, kamu bocah. Menjauhlah dari junior Ziling atau aku akan membunuhmu. Dan melihat bahwa Chu Feng mengganggu Ziling dengan pelanggaran, Liu Zizun yang jauh terbakar dengan amarah dan berteriak keras pada Feng Feng. Datang-datang. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan membunuh aku. Melihat itu, bukan hanya Chu Feng tidak meninggalkan Ziling, ia malah menggosok tubuh Ziling tanpa henti. Adapun Ziling,
Tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak bisa menghindar, dan seolah-olah Chu Feng menodai dirinya sendiri, jadi pada akhirnya dia hanya bisa tanpa daya menyerah dan membiarkan Chu Feng mendekatinya. Chu Feng, lebih baik kamu tidak meninggalkan tempat ini hidup-hidup atau aku akan membuatmu menyesal. Pada saat itu, Liu Zizun menggertakkan giginya dan asap keluar dari 7 lubang wajahnya. Bahkan matanya berputar ke belakang dan sepertinya dia tidak sedikit marah oleh Chu Feng. Diam. Jika kamu berani membuat begitu banyak suara lagi, aku akan memotong lidah kamu. Tepat pada saat itu, alam surga binatang buas tidak menyukai bagaimana Liu Zizun membuat raket yang sangat besar. Itu berjalan dan melangkah ke tubuh Liu Zizun, lalu melangkah wajahnya ke tanah dan bahkan dahinya pecah dan gusinya berdarah. Penampilan itu disebut menyedihkan. Dan ketika mereka melihat adegan itu, semua orang menutup mulut mereka dan tidak berani berbicara untuk mengancam Chu Feng lagi. Mereka hanya bisa melihat Chu Feng saat dia tanpa henti menggosok tubuh Ziling dan mendapatkan beberapa keuntungan kecil darinya. Tak lama setelah itu, sekelompok orang melonjak ke istana besar dari sisi lain. Memfokuskan pandangannya untuk melihat ke belakang, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget karena di dalam kelompok, dia melihat banyak tokoh yang dikenalnya. Di dalam mereka, ada Gubo, Su Zongyu, dan yang lainnya dari World Spirit Guild. Ada juga orang-orang dari klan Jie seperti Jie Qingming. Bahkan mereka tertangkap, dan melihat penampilan mereka, mereka tampaknya telah ditangkap di hadapan Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng, bahkan kalian semua. Dan setelah melihat Chu Feng dan yang lainnya, wajah Gubo dan yang lainnya dipenuhi dengan kejutan karena itu berarti bahwa situasi mereka tidak terlihat terlalu baik. Setelah itu, Jie Qingming dan yang lainnya seperti Chu Feng dan yang lainnya. Mereka didorong ke tengah istana dan mereka duduk melingkar. Pada saat itu, Black Toad King berdiri, berjalan dengan udara mewah dan tiba di depan Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu juga, pada wajah kodoknya yang jelek, itu mengungkapkan senyuman ringan katak standar dan berkata, semua orang, manusia tak tahu malu. Bagaimana kalau kita memainkan permainan yang menarik? Bab 370 mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. Permainan. Setelah mendengar kata-kata itu, hati semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut dan wajah mereka berubah, menjadi sangat tidak nyaman. Karena, mereka dapat mendengar bahwa permainan yang ingin dimainkan oleh monster itu tentu saja bukan permainan yang bagus. Binatang-binatang buas mengerikan yang selalu kejam kemungkinan besar akan menyiksa mereka. Haha, meskipun manusia secara alami tercela, tak tahu malu, dan memiliki hati yang kejam, harus dikatakan bahwa beberapa wanita manusia memang memiliki penampilan yang cukup bagus. Wanita-wanita di sini hari ini sangat cantik. Ketika Black Toad King berbicara, ia mengulurkan tangannya yang kasar ke arah wajah cantik dan tersentuh. Ah, tidak. Melihat itu, perempuan itu langsung mulai menjerit ketakutan dan wajahnya dipenuhi rasa takut. Berhenti, Black Toad King, jangan bertindak terburu-buru. Kita bisa membahas tentang apa saja, tetapi jika kamu berani bertindak liar, villa bergengsi aku tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Teriak Liu Zizun. Omong kosong. Kamu pikir aku takut dengan villa bergengsi milikmu? Namun, setelah Liu Zizun mengucapkan kata-katanya, ekspresi Black Toad King berubah dan sangat marah. Dengan pikiran, lapisan kekuatan surga yang tak terbatas datang menyapu dan menabrak dada Liu Zizun dan menerbangkannya.
Kekuatan yang kuat menyebabkan Liu Zizun memuntahkan seteguk darah saat dia masih di udara dan berceceran di seluruh lantai. Segera setelah itu, dengan pikiran lain, kekuatan isap tanpa batas terpancar keluar dari bagian dalam Black Toad King. Itu menyedot kembali Liu Zizun, yang belum jatuh ke tanah, dan menggantungnya 1 meter di udara di depannya. Berat. Jangan berpikir bahwa aku takut dengan villa bergengsi kamu, dan terlebih lagi, jangan membuat villa bergengsi kamu tampak begitu lurus. Adapun jenis sampah kamu, tidak ada orang yang lebih jelas tentang itu daripada aku. Petik 2. Apa yang kamu katakan tadi? Apakah itu, jika aku menyentuhnya, villa bergengsi kamu tidak akan membiarkan aku lolos begitu saja? Mata merah darah Raja Kodok Hitam, yang sebesar 2 kepalan tangan, dengan marah memelototi Liu Zizun yang sedang diskors di udara dengan wajah dipenuhi rasa sakit. Saat dia menghadapi tatapan menyeramkan, Liu Zizun jelas tidak memiliki kepercayaan diri lagi dan dia tidak berani menjawab secara langsung. Sialan, aku mengajukan pertanyaan padamu. Tetapi pada saat itu, tamparan besar dari Raja Kodok Hitam datang melayang dan menamparkan wajah Liu Zizun bersama dengan tubuhnya yang jauh. Kali ini, seperti yang terakhir kali, Liu Zizun tidak jatuh ke tanah. Sebelum dia melakukannya, dia dihisap kembali oleh kekuatan isap yang mengerikan dari Black Toad King. Pada saat itu, sisi kanan wajah Liu Zizun sudah membengkak. Warnanya merah sampai benar-benar abnormal dan lebih seperti boneka roti. Bisa dilihat seberapa kuat tamparan Raja Kodok Hitam itu. Aku bertanya padamu, balasan. Apakah itu jika aku melakukan sesuatu padanya, villa bergengsi kamu tidak akan memaafkan aku? Raja Kodok Hitam menunjuk pada wanita yang menyentuh dan diinterogasi dengan keras. Suaranya nyaring dan jernih, seperti guntur, dan itu menyebabkan seluruh istana bergetar. Saat dia menghadapi situasi itu, tatapan Liu Zizun berkedip-kedip seolah memikirkan jawaban yang bisa membuatnya tetap hidup. Jadi, pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ya, sialan kamu." Tapi siapa yang mengira bahwa ketika dia selesai berbicara, Raja Kodok Hitam memberinya tamparan besar lagi di sisi kiri wajahnya. Kekuatan kali ini sama dengan yang terakhir kali, sehingga sisi kiri wajah Liu Zizun juga membengkak dan wajahnya yang tampan bisa dikatakan hancur total. Jika aku menyentuhnya, villa bergengsi milikmu tidak akan membiarkanku lolos begitu saja. Jadi ketika aku belum menyentuhnya, ketika aku belum menangkap kamu semua, apakah villa bergengsi kamu membiarkan kami pergi? Petik 2. Jangan bilang kamu tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang di villa bergengsi kamu sekarang. Saat ini, mereka membantai kehidupan Gunung Seribu Rakasa aku, dan sebelum ini, Gunung Seribu Rakasa aku belum pernah menyinggung villa bergengsi kamu. Petik 2. Namun, kamu lebih baik mendengarkan. Jangan berpikir bahwa kamu telah menang. Jangan berpikir bahwa kami takut padamu. Villa bergengsi kamu hanya sekelompok orang biasa. Sejak awal, kamu sudah terjebak dalam skema kami. Petik 2. Saat ini, mereka mungkin tidak bisa bertahan dan mereka akan segera mati. Kamu masih menunggu mereka menyelamatkan kamu? Pergi mimpi. Hahaha. Tiba-tiba, Raja Kodok Hitam tertawa gila. Sepertinya tidak mengumumkan kemenangannya sendiri, tetapi lebih seperti membiarkan kemarahannya sendiri. Manusia tak tahu malu, kamu harus membayar harga untuk keserakahan dan ambisimu. Ketika berbicara, Raja Kodok Hitam meraih perempuan tadi dari tanah kembali, kemudian dengan cepat setelah itu,
tiba-tiba menarik dan dengan beberapa suara merobek. Itu merobek rok perempuan itu menjadi serpihan. Kulit seputih salju dan tubuhnya yang memikat semuanya terungkap tanpa ada yang tersisa, dan yang tertinggal hanyalah pakaian dalam berwarna merah yang menutupi bagian depannya. Ah! Pada saat itu, perempuan itu menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menjerit. Tetapi mengapa Raja Kodok Hitam peduli padanya? Jadi, dengan gelombang lengan bajunya yang besar, ia melemparkannya ke monster-monster berkepala sapi. Sapi kecil, karena mata-matamu yang berjasa, gadis ini dihargai untukmu. Tidak perlu menahan diri, bermainlah dengan lurus sampai dia mati. Hahaha. The Black Toad King dengan gila tertawa. Terima kasih, Rajaku. Bes monstrus bes berkepala sapi tidak menahan diri saat menekan betina ke tanah, menarik dengan tangan besar, dan merobek pakaian dalam berwarna merah yang tersisa di depan dada wanita. Mengungkapkan sepasang putih kecil yang tegas kelinci. Haha, benar-benar indah. Saat ia melihat keindahan yang menakjubkan, mata monstrus bes yang berkepala sapi langsung menyala dan di bawahnya, hal besar yang seperti senjata naik. Selamatkan aku, selamatkan aku. Perempuan itu pucat pasi karena teror dan jiwanya hampir bisa terbang. Dia histeris berteriak minta tolong, tetapi dalam situasi seperti itu, siapa yang berani menyelamatkannya? Berhenti. Tepat pada saat itu, seorang pria berdiri dan berteriak dengan marah. Pria itu, yang melihat usianya, tampaknya hampir berusia 30 tahun. Penampilannya biasa saja dan tidak ada poin khusus tentang itu. Kultivasinya berada di tingkat ke-7 dari ranah mendalam, dan biasanya, kultivasinya tidak dianggap lemah. Tetapi ketika usianya dibandingkan dengan yang lain yang berpartisipasi dalam perkumpulan pernikahan, ia tampak terlalu biasa-biasa saja. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa penampilannya normal dan kultivasinya tidak jauh lebih kuat, keberaniannya melampaui kelompok dan dia benar-benar berani tampil menonjol di saat seperti ini untuk wanita. Oh! Ada seseorang yang berani memamerkan dan menjadi pahlawan? Tidak buruk, kamu memiliki keberanian. Petik 2. Kamu ingin menyelamatkan seseorang, kan? Jangan katakan bahwa aku tidak memberi kamu kesempatan. Tetapi jika kamu ingin menyelamatkannya, bunuhlah hidup kamu sebagai gantinya. Kamu berani? Raja Kodok Hitam memandang pria itu dan berkata dengan dingin. Aku berani. Selama kamu membiarkannya pergi, ambil nyawaku. Saudara laki-laki itu cukup adil dan untuk mencegah agar perempuan itu tidak tercemar secara najis, dia benar-benar rela menyerahkan hidupnya. Namun, semua orang bisa melihat bahwa ketika dia melihat wanita itu, ekspresi di matanya hilang dan dia tampaknya memiliki perasaan pemujaan khusus terhadap wanita itu. Bagus, kamu punya keberanian. Datang, bawa dia keluar. Sapi kecil, lepaskan gadis itu. Kemudian, aku akan memberi kamu satu lagi untuk kamu mainkan, kata Black Toad King. Tidak dibutuhkan. Aku bisa berjalan sendiri. Pria itu memiliki tatapan seperti obor seolah-olah dia sudah membuat resolusi untuk mati. Saat dia ditatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia secara bertahap berjalan keluar dari kelompok orang. Pada saat yang sama, wanita yang telanjang bulat itu juga dengan cepat mengenakan roknya dan setelah diikat oleh tanaman merambat lagi, dia berjalan kembali ke sekelompok orang. Tetapi apakah itu karena dia tidak takut ringan, atau karena dia awalnya bersikap dingin terhadap orang lain? Ketika bahunya menyapu melewati pria yang menyelamatkannya. Dia bahkan tidak mengucapkan kata-kata terima kasih.
Situasi itu menyebabkan ekspresi pria berubah. Dapat dilihat bahwa dia tampaknya sangat menyukai wanita itu, atau dia tidak akan menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkannya. Hasil itu jelas bukan sesuatu yang dia harapkan, karena meskipun dia akan mati di tempat perempuan, dia bahkan tidak menatap langsung ke matanya. Pada saat itu, Black Toad King menilai pria yang berjalan keluar dari kelompok orang, lalu memandang Liu Zizun yang berada di sampingnya dan berkata, "Kataku, kamu adalah murid nomor 1 di villa bergengsi, namun kamu bahkan lebih rendah dari orang luar. Benar-benar sampah."